Selamat datang pada materi dioda. Pada materi ini kita akan membahas tentang prinsip kerja dan jenis-jenis dioda. Prinsip kerja dioda. Dioda komponen yang mengalirkan arus dari anoda ke katoda. Material penyusun dioda umumnya terbuat dari silikon dan germanium. Perbedaan bahan dasar dioda menyebabkan tegangan maju dioda yang mampu mengalirkan arus secara cepat juga berbeda. Dioda yang terbuat dari silikon akan mengalirkan arus listrik pada saat diberikan bias maju jika tegangan diodanya berkisar 0,6 sampai 0,7 volt. Sedangkan untuk dioda yang bahan utamanya dari germanium cukup membutuhkan tegangan diodanya 0,3 sampai 0,4 volt. Dioda terdiri dari 3 bagian, yaitu lapisan positif, P-type material, lapisan negatif, N-type material, dan lapisan daerah defleksi. Aliran arus listrik hanya akan terjadi jika dioda mempunyai tegangan kerja yang cukup untuk menggerakkan elektron dari lapisan negatif ke lapisan positif. Tegangan minimal yang dibutuhkan dioda untuk dapat mengalirkan arus listrik disebut dengan istilah breakdown voltage, dan tegangan KNE merupakan tegangan dioda pada saat arus mulai naik secara cepat. Rumusnya ID sama dengan Vs kurang Vd dibagi R dengan keterangan ID adalah besar arus yang mengalir, Vs adalah tegangan sumber, Vd adalah tegangan dioda, dan R adalah tegangan resistor. Pembahasan selanjutnya adalah jenis dioda. Terdapat 3 jenis dioda. Pertama dioda penyarah. Kedua dioda Zener. Dan yang ketiga LED. Pertama kita akan membahas tentang dioda penyarah. Dioda penyarah merupakan komponen semikonduktor yang berfungsi mengalirkan arus listrik dalam satu arah. Cara kerjanya hanya dapat mengalirkan arus dari anoda ke katoda saat dioda tersebut diberikan bias maju. Sedangkan pada saat diberikan bias mundur, dioda penyarah tidak bisa mengalirkan arus dari katoda ke anoda ataupun sebaliknya. Sehingga ID sama dengan 0, kecuali tegangan balik dioda yang diberikan mencapai angka min 100 volt. Berikut contoh pengukuran dioda dengan bias maju. Jika dioda diberikan bias maju, maka meskipun tegangan input dioda lebih dari 10 volt, tegangan yang ada pada dioda tidak melebihi dari 0,7 volt. Pengambilan data yang dilakukan dibatasi pada sumber tegangan 18 volt, dikarenakan saat diberikan tegangan 18 volt, resistor R1 sudah mulai panas. Tegangan sumber yang diberikan dari 1 sampai 18 volt, kenaikan arus dioda cukup stabil, rata-rata arus ID naik kisaran 0,250 mA sampai dengan 0,750 mA atau 6%, dengan Vd kurang dari 0,55 volt. Saat tegangan dioda naik menjadi 0,6 volt, arus dioda mengalir dengan cepat, dengan kenaikan 35 mA. Begitupun saat tegangan dioda mencapai 0,62 volt, arus naik sebesar 21,87%. Berikut hasil pengukuran dioda bias maju. Bias mundur dari dioda dapat dilakukan dengan cara menghubungkan kutub positif dioda dengan negatif baterai, dan kutub negatif dioda dihubungkan dengan positif baterai. Pemberian bias mundur akan mengakibatkan lapisan defleksi yang terbentuk antara lapisan P dan N dioda semakin besar. Hal ini mengakibatkan elektron tidak punya tenaga yang cukup untuk berpindah dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Berikut contoh pengukuran dioda dengan bias mundur. Saat diberikan bias mundur pada dioda, menyebabkan dioda menyerap semua tegangan sumber sehingga tidak ada tegangan pada komponen berikutnya. Tegangan yang tertahan pada dioda ini menyebabkan arus tidak mengalir di dalam rangkaian. Karena secara prinsip ID sama dengan Vs dikurang Vd dibagi R, sehingga jika Vs sama dengan Vd maka ID akan sama dengan 0. Berikut hasil pengukuran dioda dengan bias mundur. Arus dioda, ID, saat diberikan bias maju, akan naik secara cepat jika tegangan dioda saat bias maju yang dikenal dengan Vd, mencapai 0,6 sampai 0,7 volt. Arus dioda tidak akan ada sebelum dioda mencapai tegangan breakdown. Tegangan breakdown dioda penyarah umumnya tercapai saat 100 volt. Jika saklar S1 di-on-kan maka arus akan mengalir ke D1 dilanjutkan ke D2 dilanjutkan ke R1 kemudian LED1 on. Kemudian arus dari D1 juga akan mengalir ke D3. Dari D3 arus akan dialirkan ke D4 dilanjutkan ke R2 kemudian LED2 on. Arus yang mengalir dari D3 juga akan dialirkan ke D5 dilanjutkan ke D7 dilanjutkan ke R3 kemudian LED3 on. Arus dari D5 juga mengalir ke D8 dilanjutkan ke D9 dilanjutkan ke R4 kemudian LED4 on. Arus dari D8 juga dialirkan ke D10. Karena D10 reverse bias sehingga arus tidak bisa dialirkan ke D12 maupun ke D13, sehingga menyebabkan LED5 dan LED6 off. Jika saklar S2 di-on-kan maka arus akan mengalir ke D6. Dari D6 arus mengalir ke D5.
D7 dan D8, karena D5 dalam posisi reverse bias maka arus tertahan sehingga LED 1 dan LED 2 off. Arus yang masuk ke D7 akan dialirkan ke R3 kemudian LED 3 on. Kemudian dari D8 akan dialirkan ke D9 dan D10. Arus dari D9 akan dialirkan ke R4 kemudian LED 4 on. Sementara untuk D10 karena reverse bias arus tertahan sehingga LED 5 dan LED 6 off. Jika saklar S3 di-on-kan, maka arus akan mengalir ke D11, yang kemudian diteruskan ke D10, D12 dan D13. Arus dari D10 akan dialirkan ke D9 dilanjutkan ke R4 kemudian LED 4 on. Sementara D8 reverse bias sehingga LED 1, LED 2 dan LED 3 dalam kondisi off. Arus yang mengalir dari D11 dilanjutkan ke D12 dilanjutkan ke R5 kemudian LED 5 on. Begitupun dari D11 dilanjutkan ke D13 dilanjutkan ke D15 dilanjutkan ke R6 kemudian LED 6 on. Jika saklar S4 di-on-kan maka arus akan mengalir ke D14 dilanjutkan ke D15 dilanjutkan ke R6 kemudian LED 6 on. Sementara LED 1 sampai dengan LED 5 akan off. Prinsip kerja dari rangkaian penyiar setengah gelombang adalah pada saat setengah gelombang pertama atau puncak melewati dioda yang bernilai positif menyebabkan dioda dalam keadaan bias maju sehingga arus dari setengah gelombang pertama ini bisa melewati dioda. Pada setengah gelombang kedua atau lembah yang bernilai negatif menyebabkan dioda dalam keadaan bias mundur sehingga arus dan setengah gelombang kedua yang bernilai negatif ini tidak bisa melewati dioda. Prinsip kerja rangkaian penyiar gelombang penuh dengan dua dioda ini dapat bekerja karena menggunakan transformator dengan CT. Transformator dengan CT seperti pada gambar di atas dapat memberikan output tegangan AC pada kedua terminal output sekunder terhadap terminal CT dengan level tegangan yang berbeda fasa 180 derajat. Pada saat terminal output transformator pada D1 memberikan sinyal puncak positif maka terminal output pada D2 memberikan sinyal puncak negatif. Pada kondisi ini D1 pada posisi maju dan D2 pada posisi mundur. Sehingga sisi puncak positif dilewatkan melalui D1. Kemudian pada saat terminal output transformator pada D1 memberikan sinyal puncak negatif maka terminal output pada D2 memberikan sinyal puncak positif. Pada kondisi ini D1 posisi mundur dan D2 pada posisi maju. Sehingga sinyal puncak positif dilewatkan melalui D2. Prinsip kerjanya adalah ketika periode sinyal positif AC, dioda 1 atau D1 dan dioda 2 atau D2 mengalami konduksi. Arus listrik mengalir dari ujung lilitan bawah sekunder atau transformator melalui rangkaian beban, kemudian ke D1 dan D2, dan kembali ke lilitan bawah sekunder. Setengah periode berikutnya, polaritas sine wave berganti atau periode sinyal negatif. Ujung lilitan atas sekunder sekarang menjadi negatif, ujung lilitan bawah menjadi positif. Dioda 3, D3, dan dioda 4, D4, mengalami konduksi. Pada kedudukan ini arus listrik mengalir dari ujung lilitan atas sekunder melalui rangkaian beban, kemudian ke D3 dan D4 dan kembali lilitan bawah sekunder. Arus listrik yang mengalir melalui rangkaian beban selalu dalam arah yang sama. Kondisi 1. Pada saat switch A terhubung dengan ground, logika 0, dan switch B terhubung dengan ground, logika 0, D1 dan D2 mendapat bias reverse, sehingga arus tidak mengalir pada RL, kondisi ini menghasilkan tegangan yang terukur pada output sama dengan 0 volt. Dan LED 2 tidak menyala. Kondisi 2. Pada saat switch A terhubung dengan VCC, logika 1, dan switch B terhubung dengan ground, logika 0, D1 mendapat bias forward, dan D2 mendapat bias reverse. Arus mengalir dari VCC lewat D1 RL ke ground, arus tidak dapat mengalir lewat D2, kondisi ini menghasilkan tegangan RL sama dengan VCC kurang V. D1 sama dengan 5 volt kurang 0,7 volt sama dengan 4,3 volt dan LED 2 menyala. Kondisi 3. Pada saat switch A terhubung dengan ground, logika 0, dan switch B terhubung dengan VCC, logika 1, D1 mendapat bias reverse, dan D2 mendapat bias forward, arus mengalir dari VCC lewat D2RL ke ground, arus tidak dapat mengalir lewat D1. Kondisi ini menghasilkan tegangan RL sama dengan VCC kurang VD2 sama dengan 5 volt kurang 0,7 volt sama dengan 4,3 volt, dan LED 2 menyala. Kondisi 4. Pada saat switch A terhubung dengan VCC, logika 1, dan switch B terhubung dengan VCC, logika 1, D1 dan D2 mendapat bias forward, arus mengalir lewat D1RL dan D2RL,
Kondisi ini menghasilkan tegangan RL sama dengan VCC kurang VD1, 2 sama dengan 5 volt kurang 0,7 volt sama dengan 4,3 volt. Dan LED 2 menyala. Pada saat switch dihubungkan, arus mengalir menuju basis transistor dan transistor on. Relay akan mendapat suplai listrik dan bekerja secara normal. Pada saat ini arus listrik yang mengalir di dalam kumparan relay akan diubah menjadi garis gaya magnet pada inti besinya, sehingga akan mengubah posisi kontak relay yang awalnya terminal COM terhubung ke kontak NC akan berpindah ke kontak NO. Saat switch diputuskan, transistor akan off, dan relay kehilangan suplai listriknya. Pada saat ini, garis gaya magnet akan membangkitkan energi listrik dengan arah yang sama dengan arah arus listrik sebelum switch diputus, yang besarnya sama dengan jumlah lilitan kumparan, dapat mencapai 400 volt. Karena lilitan relay tidak dihubungkan dengan dioda, menyebabkan tegangan sebesar 400 volt tersebut menembus komponen yang ada di sekitar relay sehingga transistor akan rusak. Pembahasan kedua yaitu dioda Zener. Dioda Zener adalah dioda yang memiliki karakteristik menyalurkan arus listrik mengalir ke arah yang berlawanan, katoda ke anoda, jika tegangan yang diberikan melampaui batas tegangan Zener. Prinsip kerja dioda Zener saat diberikan forward bias, tidak berbeda dengan dioda penyiarah. Saat dioda Zener diberikan bias maju, maka dioda Zener akan mengalirkan arus secara besar-besaran pada saat tegangan pada Zenernya mencapai 0,3 untuk germanium dan 0,7 untuk silikon. Saat tegangan dioda Zener belum mencapai 0,7 volt maka aliran elektron hanya sedikit. Akan tetapi saat tegangan dioda Zener di bias mau mendekati nilai 0,7 volt maka akan terjadi aliran arus besar-besaran di dalam rangkaian. Dioda Zener saat diberikan bias maju, maka dia akan bekerja seperti dioda penyiarah, di mana tegangan dioda Zener tidak akan lebih dari 0,7 volt. Arus yang mengalir dalam rangkaian dapat ditentukan sebagai IDZ sama dengan V1 kurang VDZ dibagi R dengan keterangan IDZ adalah besar arus yang mengalir, V1 adalah tegangan sumber, VDZ adalah tegangan dioda dan R adalah tegangan resistor. Berikut hasil pengukuran dari dioda Zener bias maju. Data pengukuran seperti tabel secara teori dapat ditentukan dengan IDZ sama dengan 12 volt kurang 0,6 volt dibagi 1 k ohm sama dengan 11,4 mA. Dari hasil pengukuran, jika tegangan input rangkaian Zener yang diberi bias mundur kecil dari tegangan yang tertera di body Zener maka tegangan input akan sama dengan tegangan Zener. Berikut hasil pengukuran dioda Zener bias mundur. Contoh untuk Zener 1N4733A dengan tegangan input 4,8 volt maka IDZ sama dengan 0 dan jika tegangan input 8,2 volt maka IDZ sama dengan 3,1 mA. Prinsip bias mundur dari dioda Zener, LED 1 sampai LED 4 akan menyala tergantung dari Zener dan tegangan input. DZ1 dengan kode 2V8, DZ2 dengan kode 4V2, DZ3 dengan kode 6V8 dan DZ4 dengan kode 10 volt. Jika tegangan sumber yang diberikan ke rangkaian adalah 3 volt maka LED 1 akan on sementara LED 2 sampai LED 4 akan off dikarenakan tegangan input belum melebihi tegangan batas Zenernya. Sehingga dioda Zener tidak bisa mengalirkan arus dari katoda ke anoda. Jika tegangan sumber yang diberikan adalah 10 volt maka LED 1, LED 2 dan LED 3 akan on sedangkan LED 4 akan tetap off. Jika tegangan masukan diberikan 12 volt maka semua LED akan menyala. Pengukuran dioda Zener dilakukan 2 kali. Pertama, probe merah multimeter dihubungkan dengan katoda dioda Zener sedangkan probe hitam multimeter dihubungkan dengan anoda dioda Zener. Jika tahanan dioda Zener yang terbaca pada multimeter 450 k ohm. Dan langkah kedua sebaliknya, maka tahanan Zener akan tinggi sekitar 10 mOhm sampai dengan 23 mOhm. Jika kedua langkah tersebut terpenuhi maka dioda Zener dikatakan dalam kondisi baik. Jika tegangan Vs besar dari Vz maka Zener akan dadal sehingga tegangan Vout akan dipertahankan oleh Zener sebesar tegangan dadalnya atau Vz. Dengan demikian maka Vout akan konstan sebesar Vz. Dengan kata lain tegangan Vout akan distabilkan oleh Zener sebesar tegangan Vz. Rumusnya Vout sama dengan Vs. Is sama dengan Vs kurang Vs dibagi R. Pada rangkaian, suplai arus rotor dikendalikan oleh sepasang transistor NPN.
Zener dioda yang dipasang memiliki tegangan tembus sebesar 14 volt, melalui dua buah resistor R2 dan R3, tegangan yang keluar di antara kedua resistor distal pada setengah tegangan baterai. Pada saat tegangan pada baterai masih 24 volt, maka tegangan yang terbaca di antara R3 dan R5 adalah setengahnya, yaitu 12 volt dan masih lebih rendah dari tegangan tembus Zener, yaitu 14 volt. Pada saat ini tidak ada arus yang menuju basis T2 dan T2 off. Akibatnya arus dari R1 hanya dapat mengalir ke basis T1 dan T1 on. Bila T1 on, maka rotor akan mendapat suplai arus listrik dan timbul kemagnetan padanya. Saat tegangan baterai mencapai 28 volt, tegangan yang muncul di antara kedua resistor R3, R4 dan R5 adalah 14 volt, dan telah mencapai tegangan tembus Zener dioda, maka ada sebagian arus listrik yang mengalir ke kaki basis T2 hingga T2 on. Saat ini arus yang mengalir pada R1 akan cenderung mengalir ke massa lewat T2 dan suplai arus listrik ke basis T1 terhenti. Pembahasan ketiga adalah LED. LED merupakan komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor jenis dioda yang mampu memancarkan cahaya. LED merupakan produk temuan lain setelah dioda. Komponennya adalah epoxy lens, wire bond, reflective cavity, anvil, post, flat spot, dan semikonduktor die. LED dapat disusun secara seri atau paralel, dengan syarat-syarat sebagai berikut: sumber tegangan, Vs, harus lebih besar dari tegangan maju, Vf, arus yang mengalir melewati LED harus dibatasi sesuai dengan arus maksimum LED, IF. Rumusnya R1 sama dengan Vs kurang Vf dibagi IF. Jika LED dirangkai secara seri, maka resistor cukup satu saja dipasang untuk semua LED yang dirangkai secara seri. Hal ini dikarenakan besar arus yang mengalir untuk rangkaian seri adalah sama untuk masing-masing beban. Jika LED akan dirangkai paralel, maka setiap kolom harus memiliki satu resistor yang berfungsi menahan arus. Hal ini dikarenakan pada rangkaian paralel, besar arus berbeda-beda pada masing-masing beban. Berikut contoh pengukuran LED. Cahaya yang dipancarkan LED tergantung dari besarnya arus yang mengalir dalam rangkaian. Semakin besar tahanan yang dirangkai dalam rangkaian, semakin redup cahaya LED yang dihasilkan. Berikut hasil pengukuran LED. Dari tabel pengukuran dapat dilihat semakin besar nilai tahanan semakin meredup cahaya LED yang dihasilkan dikarenakan arus yang mengalir dalam rangkaian semakin sedikit. Demikian penjelasan materi pada kesempatan kali ini, sampai bertemu di materi berikutnya.